Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Hari ini mata pelajaran tematik kita sudah mengganti buku, yaitu 2G tentang kebersamaan. Kalian bisa membuka tematiknya yang 2G kelas 2 tentang kebersamaan di halaman 7. Nah, seperti ini anak soleh, halaman 7. Nah, kita akan belajar tentang dongeng. Kalian sebelumnya pernah kan mendengar dongeng mungkin saat di rumah atau di luar rumah ya nak ya. Nah, dongeng itu merupakan bentuk sastra yang bercerita tentang kejadian luar biasa, penuh hayalan, fiksi, dan tidak benar-benar terjadi. Maksudnya fiksi ini apa sayang? Nah, fiksi itu adalah, yaitu dengan kata lain, tidak secara ketat berdasarkan sejarah atau fakta ya. Jadi ceritanya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Tidak sesuai dengan fakta yang ada ya, tidak benar-benar terjadi. Nah, itu merupakan maksud dari dongeng ya, yang penuh hayalan fiksi ya. Fiksi itu seperti itu artinya. Nah, dongeng berfungsi untuk menyampaikan ajaran moral, mendidik dan menghibur ya. Jadi ingat kalau misalkan dongeng itu fungsinya untuk ajaran moral apa yang diambil saat kita membaca atau mendengarkan cerita tersebut, apa yang kita ambil untuk kehidupan sehari-hari ya, yang kita positifnya, nilai-nilai positifnya ya, dan dapat menghibur. Kemudian kalian juga dapat menemukan hal-hal menarik yang terdapat dalam dongeng, yaitu cara menganalisis unsur instruksinya. Nah, unsur instruksinya itu apa sih? Nah, unsur instruksi itu adalah unsur-unsur yang membangun dalam cerita proses dongeng tersebut ya. Dan dongeng itu biasanya mengandung 5 unsur instruksi. Apa aja sih unsurnya? Yaitu tema, ada tema ya, alur, penokohan, latar, dan amanat. Tema itu apa sih tema? Nah, tema itu adalah suatu gagasan ya, gagasan utama, makna, dan biasanya dan tema dalam cerita tersebut biasanya ada di depan atau di atas sebelum cerita tersebut, di atas paragraf. Contohnya seperti ini nih, tema utamanya nih. Contohnya seperti ini. Nah, temanya keluarga kelinci panen apel. Nah, ini namanya adalah tema ya. Oke, gagasan utama. Nah, ini namanya tema. Kemudian ada lagi di sini unsur instruksi selanjutnya adalah alur. Alur itu apa sih nak? Alur adalah alur ceritanya. Bagaimana nih alur ceritanya? Apakah alur ceritanya sedih dulu baru senang ya? Atau senang dulu baru sedih dan lain sebagainya. Itu jalan ceritanya ya, seperti apa. Dan penokohan itu apa sih? Penokohan itu adalah orang-orang yang terlibat dalam cerita tersebut. Misalnya ada cerita kelinci dan kura-kura, berarti tokoh di dalam cerita tersebut adalah siapa? Ya betul, adalah kelinci dan kura-kura ya, tokoh dalam cerita tersebut ya. Kemudian latar itu adalah tempat, misalkan di mana cerita tersebut diceritakan dalam teks tersebut. Misalkan ceritanya bisa ada di taman atau di hutan ya, kemudian di sungai dan lain sebagainya. Itu latar adalah tempatnya, suatu tempat terjadi suatu peristiwa tersebut. Kemudian dan amanat itu adalah amanat yang bisa diambil ya, ajaran moral yang bisa diambil dari cerita tersebut ya.
Misalkan dari amanat cerita kelinci dan kura-kura yang diambil adalah kita tidak boleh meremehkan orang lain ya, seperti itu dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini dongeng juga dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu diantaranya ada sebagai berikut, yaitu mit ya, biasanya atau mitos ya, yaitu dongeng yang menceritakan hal-hal gaib. Hal-hal gaib itu apa? Hal yang tidak terlihat, tidak hal-hal gaib ya, tidak bisa dilihat gitu kan. Dengan misalkan contohnya seperti cerita tentang dewa, peri, dan Tuhan ya. Kemudian yang kedua, legenda, yaitu dongeng yang menceritakan suatu peristiwa mengenai asal-usul suatu benda atau tempat. Contohnya cerita tentang cerita Tangkuban Perahu ya nah ya, seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada sek, yaitu dongeng tentang kepahlawanan, keperkasaan dan kesaktian seperti dongeng Gajah Mada, terus tentang kerajaan tentang kerajaan Siliwangi dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah fabel, yaitu dongeng tentang binatang yang dapat berbicara atau bertingkah laku seperti manusia. Contohnya tadi Bunda Mut sampaikan cerita tentang kelinci dan kura-kura ya. Kemudian apalagi tentang semut dan gajah dan lain sebagainya. Nah ya, oke, cukup sekian pembelajaran hari ini tentang dongeng. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih anak soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.